dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, ada segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Ku kami sembah Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami angkat tangan, ku angkat tangan-Ku, kami rindu selalu dalam hadirat Engkau yang kudus.
Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ini medan firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, Engkau mengurangi hamba, dan juga Engkau menguduskan kami semua yang mendengarkannya. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkata mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah
takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat hari ini beri tema berdamai dengan masa lalu atau berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan masa lalu atau berdamai dengan diri sendiri. Saudara, kalau kita mendengar kata berdamai, tentu ini berbicara tentang hal yang positif. Tentu berbicara tentang berdamai melibatkan pribadi orang tersebut dan juga pribadi orang lain. Dan pada akhirnya setiap orang, firman Tuhan katakan, hendaklah ia hidup di dalam damai. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan kita, saudara, dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 tadi diceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa Yusuf terpilih sebagai seorang penguasa setelah Fir'aun di tanah Mesir. Dan dalam bacaan kita juga, kalau saudara membaca juga pasal-pasal atau ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan bagaimana proses pengangkatan Yusuf sebagai penguasa di tanah Mesir setelah Fir'aun. Dan apa yang dialami oleh Yusuf bukanlah hal yang mudah, sebab Yusuf harus melewati proses demi proses di dalam kehidupannya. Yusuf harus melewati pengkhianatan dari saudara-saudaranya. Selain itu, Yusuf juga harus menerima fitnahan yang dilemparkan kepada dia oleh istri Potifar. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia berada di dalam penjara, orang-orang atau juru minum dan juru roti yang ia harapkan memberitahukan apa yang sudah Yusuf sampaikan, ternyata sama sekali tidak menolong. Nah, saudara, sampai di satu titik bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf, bagaimana Tuhan membawa Yusuf ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah keadaan Yusuf sampai pada akhirnya ia menjadi seorang pemimpin tanpa proses yang panjang? Tadi kita sudah mendengarnya bersama-sama. Tentu Yusuf mengalami proses kehidupan yang panjang. Ada suka duka yang dialami oleh Yusuf. Tetapi saudara, ketika Yusuf melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, Yusuf sampai kepada satu titik di mana Tuhan membela dia. Tuhan mengangkat Yusuf. Setelah Yusuf mengalami diangkat oleh Tuhan dalam statusnya sebagai seorang yang berkuasa, ternyata tidak berhenti ujian yang dialami oleh Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21, kembali saudara-saudaranya yang merasa punya kesalahan besar atas Yusuf membuat satu cerita yang saya katakan itu adalah cerita yang tidak benar, karena mereka membawa-bawa nama orang tuanya. Mereka berkata bahwa ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, dosa-dosanya, biarlah menjadi budak dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, saudara, Yusuf ternyata meresponi perkataan dari saudara-saudaranya dengan kepala dingin. Yusuf tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan atas kehendak manusia, tetapi Yusuf tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam campur tangan Tuhan. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Yusuf kalau Yusuf tidak berdamai dengan dirinya sendiri,
Kalau Yusuf tidak berdamai dengan masa lalunya, kalau Yusuf mengingat-ingat kembali semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, oleh istri Potifar, mungkin Yusuf akan terus berada dalam satu kondisi yang orang katakan luka batin. Kenapa, saudara? Karena perbuatan dari saudara-saudara Yusuf dan juga fitnah dari istri Potifar tentu tidak bisa diterima secara akal sehat. Bagaimana tidak? Saudara-saudara yang harusnya mengayomi Yusuf justru mengkhianati Yusuf. Istri Potifar yang merupakan istri dari tuannya yang harusnya melindungi Yusuf justru menjatuhkan Yusuf. Kalau Yusuf tidak mengadakan pemberesan dengan masa lalunya, mungkin sampai pada kehidupannya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia akan melakukan tindakan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tidak membereskan masa lalunya, ketika seseorang tidak berdamai dengan diri sendiri atau dengan dirinya sendiri, kemarahan-kemarahan akan selalu ada di dalam dirinya. Sakit hati akan selalu menyertai kehidupannya. Kekecewaan akan selalu datang di dalam kehidupannya. Luka-luka batin yang ada tidak sembuh, bahkan tidak akan pernah sembuh kalau orang tersebut tidak melakukan pemberesan dengan dirinya sendiri. Mengapa setiap orang harus berdamai dengan dirinya sendiri, saudara? Mengapa setiap orang harus berdamai dengan masa lalunya atau segala sesuatu yang sudah lewat di dalam kehidupannya? Mengapa, saudara? Firman Allah katakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Dalam Yakobus pertama ayat 21, di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Setiap orang, setiap saya dan saudara harus berdamai dengan diri kita sendiri agar kita dapat memutuskan rantai ikatan dosa yang merenggut atau yang berusaha menghancurkan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus memutuskan rantai ikatan dosa agar gambar diri Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Berbicara tentang sesuatu yang kotor, ada begitu banyak hal, saudara. Yusuf membuang sesuatu yang kotor di dalam hidupnya. Apa itu? Sakit hati. Yusuf membuang rasa sakit hatinya. Yusuf membuang luka-luka batinnya. Yusuf tidak mau mengingat kembali sakit hati yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak mau mengingat kembali peristiwa yang terjadi dengan istri Potifar, fitnahan-fitnahan yang sudah dilakukan kepadanya. Yusuf buang hal-hal yang menghalangi, yang merintangi hubungannya dengan Allah. Yusuf tidak mau ia dikendalikan oleh masa lalu. Yusuf mau mengendalikan masa lalu. Untuk itulah Yusuf memutuskan rantai ikatan dosa. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yusuf tidak mau membalas fitnahan istri Potifar kepada dirinya. Ada saudara dapat di dalam Alkitab ketika Yusuf sudah jadi penguasa, Yusuf balas perbuatan istri Potifar? Tidak ada. Ada saudara dapat di dalam Alkitab Yusuf berpura-pura baik kepada saudara-saudaranya?
Atau dengan kata lain, ada kemunafikan di dalam diri Yusuf, seolah-olah dia baik kepada saudaranya karena ada bapaknya? Tidak. Yusuf tulus. Yusuf benar-benar melakukan firman Tuhan. Yusuf tidak ingin luka-luka batin menggerogoti kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita, saya dan saudara, ada luka-luka batin. Ada hal yang terjadi dalam masa lalu kita. Mungkin kita pernah dikecewakan oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang kita percayai mungkin pernah mengecewakan kita, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kita mau dikendalikan oleh hal-hal tersebut yang justru merusak gambar diri Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara dapat berdamai dengan masa lalu, dengan diri kita sendiri, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Allah itu tidak akan terhalangi. Ada begitu banyak saya mendapati orang-orang yang justru percaya kepada Yesus, yang mengatakan tidak bisa melupakan masa lalunya, tidak bisa melupakan sakit hati yang sudah dibuat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang ia percayai. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan pernah berharap berkat sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah membereskan luka batin di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah membereskan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Tidak mengenal dia anak-anak, teruna, pemuda, orang dewasa. Tidak mengenal. Setiap orang punya masa lalu, tetapi masa lalunya berbeda satu dengan yang lain, bukan? Ada suami kecewa kepada istri, ada istri kecewa kepada suami, ada orang tua kecewa kepada anak, ada anak kecewa kepada orang tua, ada karyawan kecewa kepada majikan, ada majikan kecewa kepada karyawan, ada cucu kecewa kepada kakek nenek. Demikian sebaliknya. Tetapi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita mengaku diri kita adalah pengikut Yesus, kita harus membuang semua luka-luka batin yang ada dalam diri kita. Yesus sudah memberikan contoh atau memberikan teladan yang besar. Apa itu? Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas. Ketika Yesus disiksa, bahkan disalibkan, Yesus tidak membalas sedikit pun. Padahal sebenarnya Yesus punya power, Yesus punya kekuatan, Yesus punya kuasa untuk melawan orang-orang yang sudah menyakitinya. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Saudara, penting sekali kita membereskan masa lalu kita. Mungkin saudara pernah direndahkan, tapi mari saya mengajak saudara, bereskan semuanya supaya berkat-berkat Allah itu tidak terhalang. Bereskan semuanya agar apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayub dalam pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, saudara bisa melihat itu bagaimana Tuhan memberkati Ayub setelah Ayub melepaskan pengampunan kepada teman-temannya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17, saudara bisa membaca semuanya itu. Yang tadinya Ayub difitnah, dituduh tentang hal-hal yang tidak benar kepada dirinya, dan pada akhirnya Ayub mengadakan pemberesan diri. Ketika Ayub melakukan semuanya itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dalam pembacaan kita,
Dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, Yusuf memberi teladan yang sangat baik buat saya dan saudara. Bahwa untuk kita bisa menikmati semuanya tadi, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Tetapi saudara, apakah hanya sekedar berdamai dengan diri sendiri? Ada hal yang harus dilakukan. Yusuf belajar mengampuni kesalahan dari saudara-saudaranya dan juga istri Potifar. Poinnya di sini, saudara, mengampuni kesalahan orang lain. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya dalam waktu yang lampau. Bagi Yusuf, bagaimana sekarang ia hidup berkenan di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudaranya. Di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Bahkan statement ini menjadi sebuah lagu, saudara. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, meminta ampun atas sebuah kesalahan, yaitu tidak dapat mengampuni orang lain. Ketika saya dan saudara tidak bisa belajar, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, justru kita salah di mata Tuhan. Ampuni kesalahan orang. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, pada akhirnya Ayub mengampuni teman-temannya. Ayub memberkati teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dan ketika Ayub melakukan semuanya itu, tangan Tuhan terbuka kepada Ayub. Saudara, sesakit apa sih yang saudara alami akhir-akhir ini? Apa yang membuat saudara kecewa? Apa yang membuat hati saudara terluka? Siapa yang membuat saudara kecewa? Siapa yang membuat saudara terluka? Firman Tuhan katakan, ampunilah. Memang tidak mudah, saudara. Kalau kita tidak belajar mengampuni, saudara tidak akan pernah menerima kasih Tuhan. Ampuni diri saudara sendiri di hadapan Tuhan. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Saudara, kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, itu sakit, saudara. Saya merasakan sakitnya luar biasa, saudara. Ketika saya tidak berdamai dengan diri saya sendiri, ketika saya tidak belajar mengampuni, yang ada semakin dalam saya merasakan luka ini. Tapi ketika saya mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Mungkin saudara menerima ketidakadilan, mungkin saudara mengalami hal-hal yang mengecewakan di dalam diri saudara. Ada hal yang saudara rasa itu tidak adil. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan ada di pihak saudara,
Dan saudara berusaha membuka hati saudara. Saudara mengampuni, saudara belajar mengampuni diri sendiri, saudara berdamai dengan diri sendiri. Saudara akan menerima semuanya itu. Sebagaimana Raja Daud. Ketika Raja Daud jatuh akibat perzinahan yang ia lakukan dengan Batseba, dan saat ia ditegur oleh seorang nabi, oleh Nabi Nathan, Daud meminta ampun kepada Tuhan. Daud berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, ketika seseorang melepaskan pengampunan, ia akan bebas dari segala ikatan-ikatan. Saudara, sebenarnya yang membuat orang terikat lebih kepada ia susah mengampuni, saudara. Orang susah untuk melepaskan pengampunan karena terlalu menyayangi diri sendiri. Orang susah untuk bersyukur karena seringkali tidak dapat menerima semua yang terjadi di dalam hidupnya apa adanya. Untuk itu saudara, berdamailah dengan diri saudara sendiri. Berdamailah dengan masa lalu saudara. Lakukanlah firman Tuhan. Jadikan pelajaran di masa lalu itu untuk membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan masa lalu itu justru mengintai atau justru mengikat atau justru menyertai perjalanan hidup saudara sampai hari ini. Jangan biarkan itu saudara. Tapi biarlah semuanya kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita. Kita mau mengikuti Tuhan. Biar Tuhan yang mengiring kita, bukan masa lalu kita. Kita menatap ke depan, saudara. Rasul Paulus secara posisi ia adalah orang yang luar biasa. Ia punya jabatan sebagai ahli Taurat. Ia punya posisi yang begitu besar. Tetapi ketika Rasul Paulus mengikuti Yesus, Rasul Paulus menanggalkan semuanya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini Rasul Paulus. Bagi dia, hidup bersama dengan Yesus adalah hal yang sempurna. Rasul Paulus tidak peduli. Kalau mau dipikir-pikir saudara, kurang apa jabatan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus memilih untuk melayani bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada hal yang membuat saudara kecewa di masa lalu. Mungkin ada hal yang membuat saudara terluka di masa lalu. Mari bereskan semuanya. Lepaskan semuanya. Jangan ingat-ingat lagi semuanya. Sudahlah, jangan mengkambing hitamkan masa lalu. Bangkitlah, tatap ke depan. Toh kita punya Tuhan yang besar, bukan saudara? Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh
Biarlah kami mau belajar Tuhan, mengampuni Tuhan. Mungkin kami rasa sakit Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, pulihkan kami, pulihkan hati kami. Ajar kami belajar bersyukur Tuhan. Mampukan kami untuk belajar berdamai dengan diri kami sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah kami juga menjadi seperti Engkau, mau belajar dari Yusuf, berdamai dengan diri kami, berdamai dengan masa lalu kami. Terima kasih, balas berkati umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan persembahan-persembahan apapun itu juga Tuhan, yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas berkati, yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani, biarlah Tuhan sendiri yang balas memberkati.
bangsa negara kami, kota kami, lingkungan gereja, lingkungan umat-umat, kami serahkan ke dalam tangan. Mari saudaraku, biarlah kita pulang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah, yang kecewa Engkau hiburkan. Biarlah damai sejahtera Allah terus mengalir. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan sukacita yang